Yang pertama, persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga atau ruang duduk bersama. Yang kedua, persiapkan Alkitab. Bisa juga menggunakan Alkitab yang tersedia di smartphone. Yang ketiga, persiapkan perangkat streaming online. Bisa menggunakan TV atau smartphone. Usahakan untuk mempersiapkan perangkat dan jaringan internet sebelum waktu tayang, supaya tidak terlambat untuk beribadah. Disarankan 30 menit sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, persiapkan hati keluarga, terutama anak-anak, untuk ibadah bersama. Ingatkan mereka bahwa ini tetaplah ibadah di hadapan Tuhan. Yang kelima, kenakan pakaian yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Ikutilah dari awal sampai berakhirnya ibadah online ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ada sukacita, biarlah hati kita, pikiran kita masih tetap di rumah saja. Namun hati kita, pikiran kita ada di hadirat Tuhan, ada di altar Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bila hati terasa seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku
kami sembah dan kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang punya hidup ini. Hari ini Tuhan, kami memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami sujud di altar-Mu. Pikiran kami, hati kami ada di dalam hadirat-Mu. Berkati kami semua. Berkati jemaat yang ada di rumah Tuhan. Pemulihan terjadi. Mujizat terjadi dalam hidup kami. Sama-sama kami semua diberkati Tuhan. Dan siaplah kami untuk memulaikan ibadah ini. Kami akan memuji Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami akan buka ibadah ini hanya dalam nama Tuhan kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Berikan pujian untuk Tuhan. Haleluya. Kita ada di hadirat Tuhan. Kita adalah bejana. Kekuatan di jiwa kita adalah dari Tuhan. Kita sembah Tuhan dengan girang-girang. Kita puji Tuhan. Kita berikan hati kita. Haleluya. Puji Tuhan. Bejana. Kekuatan
Katakan hiduplah Al-Masih. Kuasanya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah. Haleluya, puji Tuhan. Berikan pujian untuk Tuhan. Haleluya. Hiduplah Al-Masih. Sukacita ketika kita memuji Tuhan. Minta Tuhan penuhi sekarang. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebentar ada perjamuan asa yang kudus. Kita akan diberkati lewat ibadah ini. Minta penuhi. Tuhan penuhi sekarang. Haleluya, puji Tuhan. Bagai bencana, hidupku bagai bencana.
Sekarang Tuhan penuhilah hidupku. Haleluya, amin. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Katakan hidupku, hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Katakan ingin ku regu kesejukan, ingin ku regu kesejukan air hidup. Silakan jemaat bangkit berdiri, katakan penuhi aku sekarang. Penuhi aku sekarang. Amin. Penuhilah hidupku. Haleluya. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Amin. Katakan penuhi aku sekarang. Penuhilah hidupku. Hanya Engkau, hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Silakan hanya jemaat katakan penuhi aku sekarang. Amin. Penuhilah hidupku. Amin. Haleluya. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku. Sekali lagi hanya jemaat katakan penuhi. Amin. Penuhi aku sekarang. Amin. Penuhilah hidupku. Hanya Engkau. Amin. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Amin. Katakan penuhi. Penuhi aku sekarang. Penuhilah hidupku. Haleluya. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami penuh ucapan syukur karena di hari Minggu yang penuh kemenangan ini kami masih boleh memuji Dikau. Walaupun di rumah saja, tetapi umat-Mu telah menyediakan hati dan kami sehati berdoa memohon rahmat Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu.
dan mengurapi juga pendengaran daripada setiap kekasih yang mendengar firman Tuhan ini. Kami yakin kalau Tuhan menyertai semuanya akan terlaksana tepat dan indah pada waktunya. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat kita berhari Minggu. Kalau kita ada sampai saat ini hanya oleh karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Pada momen ini saya tergerak untuk membaca satu bagian firman Tuhan, yaitu yang terdapat di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 12 bagian akhir. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ayat ini lahir sebagai satu ucapan dan doa dari seorang raja yang bernama Yosafat di zaman kerajaan Yehuda. Di dalam masa kerajaan perjanjian lama ini antar raja-raja ada begitu banyak peristiwa yang sudah jadi. Peperangan di antara bangsa melawan bangsa. Dan juga pada momen yang kita bacakan bersama ini, suatu bagian yang tidak lepas daripada peperangan yang berlangsung di daerah Timur Tengah itu. Kalau saya baca dari beberapa ayat permulaan, ayat 1, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yaitu Engedi. Ayat 3, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat 4, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Sebuah peristiwa kembali terjadi sebagaimana saya katakan dalam bagian awal. Di Timur Tengah antara bangsa dengan bangsa sering terjadi peperangan. Maka pada saat yang kita bacakan ini menceritakan bahwa ada 3 kaum atau 3 bangsa, yaitu dari bangsa Moab dan bangsa Amon, bahkan sepasukan bangsa Meunim yang ada di pegunungan Seir. Mereka menyatu untuk melawan Yehuda. Jadi kalau kita lihat dari hal ini, dan mereka datang dengan sebuah pasukan yang besar yang telah menyatu. Sebuah koalisi 3 lawan 1. Dan Yehuda pada saat itu dalam keadaan terancam. Yosafat di dalam ketakutannya. Dia tidak lari pada siapa-siapa. Dia tidak kumpulkan tentara untuk segera melawan mereka. Tetapi satu hal, dia mencari Tuhan. Sekali lagi, Yosafat sebagai raja dari kerajaan Yehuda, dia tidak mencari ke lain-lain tempat, tetapi dia mencari Tuhan. Saya pikir ini adalah alamat yang tepat. Sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita lihat di ayat 3, saya baca kembali, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Di dalam ketakutan dia masih ada keyakinan. Hanya satu jalan keluar, yaitu mencari Tuhan. Dan dia mencari Tuhan dengan jalan berpuasa dan berdoa. Bukan hanya dia sendiri,
tetapi dia libatkan seluruh bangsa. Dia serukan kepada bangsa Yehuda dari kota-kota yang ada di sekitarnya, terutama di Yerusalem, supaya mereka boleh datang kepada Tuhan untuk berdoa bersama-sama. Tatkala mereka berkumpul, mereka berdoa memohon rahmat Tuhan. Hasil daripada doa itu, maka datanglah seorang imam yang dihinggapi dengan roh Tuhan. Dan dia bernubuat bahwa bangsa Yehuda tatkala menghadapi peperangan, ancaman yang sangat hebat ini, mereka berdiam diri dan Tuhan akan ganti berperang. Kalau saudara baca bagian ini selanjutnya, kita lihat yang dilakukan oleh Yosafat sesuai dengan petunjuk firman Tuhan yang kita ikuti. Bahwa pada ayat 12 dia masih berdoa, Tuhan, kami tidak tahu kami mau bikin apa, tetapi mata kami tertuju padamu. Memang di dunia yang fana ini seringkali kita hadapi banyak hal. Tetapi ada satu hal yang indah kalau kita aplikasikan dalam hidup sehari-hari. Yang paling utama kalau kita hadapi masalah, kita harus datang kepada Tuhan. Yosafat dia mengambil hikmah sejarah. Di zaman Nehemia. Nehemia tatkala tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan Yehuda, dia berdoa dan berpuasa. Demikian juga di zaman Esra. Bahkan di zaman Daniel, ketika mereka menghadapi persoalan-persoalan yang besar, mereka datang kepada Tuhan. Mereka merendahkan diri, berdoa dan berpuasa dengan penuh kerendahan, memohon rahmat Allah. Sehingga pengakuan total, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kami tidak tahu mau berbuat apa. Tapi kami yakin bahwa tatkala kami memandang kepada Tuhan, Tuhan pasti akan kirim pertolongan. Dan betul, seseorang yang diurapi dari kaum Lewi, dan dia menubuatkan bahwa bangsa Yehuda hanya tinggal diam, maka mereka akan beroleh kemenangan secara total. Kita melihat peristiwa lebih jauh sesudah ayat 12 dan seterusnya, yang diserukan oleh Tuhan kepada Yosafat supaya kerahkan pasukannya untuk menghadapi musuh. Tapi mereka tidak perlu berbuat banyak. Tuhan bikin begitu rupa di pengadangan di daerah Tekoa, sekitar pegunungan Seir itu. Tatkala orang Meonim itu turun untuk menyerang Yehuda, maka terjadilah kekacauan di antara mereka. Bangsa Moab dan bangsa Amon menyatu, hantam ini orang-orang dari pegunungan Seir, sehingga mereka dimusnahkan. Sebaliknya, tatkala itu selesai, maka bangsa Amon dengan bangsa Moab berperang, membunuh satu pada yang lain. Dengan kata lain, Tuhan kacaukan formasi mereka, dan mereka dengan mereka yang membunuh, tinggal Yehuda mengambil keuntungannya, yaitu mereka pergi ke medan perang, tinggal mengambil jarahannya. Saudara tahu jarahannya itu begitu banyak sekali. Mereka mengambil dari hasil akibat perang itu, biasanya adalah milik daripada yang menang. Mereka bawa pulang, 3 hari lamanya tidak habis-habis, sampai pada hari keempat. Maka Yosafat datang. Ada sebuah lembah, di sana tentu mereka berseru, mengucap syukur, berterima kasih. Karena Tuhan yang heran, Tuhan yang ajaib yang sudah menolong mereka. Tentu ada ucapan terima kasih, ada syukur kepada Tuhan. Sekali lagi, tatkala kita mau terjemahkan ini, aplikasikan dalam hidup sehari-hari. Saudara, banyak hal di akhir zaman ini, apalagi menghadapi dunia masa kini.
Untuk mencari pun sangat sulit. Mana di lain pihak pengeluaran banyak dan pemasukan itu sedikit. Di lain pihak lagi ada yang sakit dan lain-lain. Malah ada juga dari keluarga dokter yang sakit dan sebagainya. Ini memang dunia tidak ada jaminan. Tetapi mari kita mau belajar seperti Yosafat. Tuhan, kami tidak tahu apa yang kami mau perbuat. Tetapi mata kami tertuju padamu. Fakta sejarah cerita terakhir yang saya akan sampaikan. Beberapa abad yang lalu, kita tahu pada masa jayanya Napoleon, tidak ada negara Eropa yang berani lawan dia, kecuali kerajaan Inggris. Inggris kirim seorang perwira yang terkenal, Wellington, dan mereka berperang melawan pasukan Napoleon di Waterloo. Dan peristiwa ini sejarah mencatat Napoleon dengan jayanya, dengan puluhan ribu tentara mengepung akan kota Waterloo, sehingga Wellington kewalahan tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika Wellington terkurung, dikepung begitu rupa, dia tidak tahu mau bikin apa. Tetapi dia angkat hati menyeru. Mungkin doanya mirip Yosafat. Tuhan, kami tidak tahu apa yang kami mau buat, tetapi mata kami tertuju padamu. Dan pada peristiwa ini, secara tidak disangka-sangka, ada pasukan Prusia yang datang membantu. Sehingga terjadilah 2 lawan 1. Alhasilnya, Napoleon kalah total, bahkan dia tertabang. Dalam 2 peristiwa Napoleon kalah, salah satu mereka pernah lemparkan dia di Pulau Elba. Kemenangan di pihak orang percaya di akhir zaman ini. Firman Tuhan tidak berubah, tetap sama kemarin, hari ini sampai selama-lamanya, sebagaimana Yesus tetap sama adanya. Mari kita berharap kepada Tuhan. Kita tidak dapat berbuat apa-apa, tapi berharaplah kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan selalu ada jalan keluar. Kristus adalah jawaban buat kita. Mari kita akan nyanyi bersama pujian Mataku Tertuju Padamu. Singers bantu untuk nyanyi sama-sama. Dan jemaat di rumah masing-masing, mari kita nyanyi dengan penuh iman. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Membesarkan
terima kasih firman-Mu telah dilepaskan. Roh Kudus memeteraikan bagi setiap kekasih yang sempat mendengar berita firman Tuhan ini. Dalam banyak hal di akhir zaman ini kami tidak berdaya apa-apa. Tetapi ketika kami tidak dapat berbuat apa-apa, mata kami tertuju padamu. Sebab kami yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selalu ada jalan keluar yang terindah. Tuhan melihat sidang Tuhan yang ada di mana-mana tempat tersebar. Tatkala mereka berseru akan nama-Mu, biarlah pertolongan Tuhan nyata lewat Roh Kudus dan firman-Mu yang hidup dan penuh kuasa itu akan melengkapi semuanya. Sehingga kami akan melihat bahwa Tuhan yang tidak berubah itu akan berkarya dalam hidup kami dengan penuh mujizat dan pertolongan yang sempurna. Terima kasih. Saatnya tiba, meja perjamuan Tuhan telah tersedia. Kami akan santap sehidangan di dalam perjamuan Tuhan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita lakukan bersama terpaku di salib. Terpaku di salib. Hayati pujian ini. Terpaku di salib. Terpaku di salib. Sudah Tuhan berdoa kembali. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kuduskan dan berkati roti dan anggur ini. Kami sedia santap sehidangan di dalam perjamuan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, walaupun kita berada di rumah masing-masing, sebelum kita santap sehidangan dalam perjamuan Tuhan, saudara, roti tetap roti, anggur tetap anggur. Tapi kalau kita terima, mujizat Tuhan bisa berlaku bagi kita. Beberapa hamba Tuhan pernah bersaksi, seorang ibu rohani yang pendarahan, dia makan minum perjamuan dengan penuh iman dan segera berhenti. Ini terjadi di zaman dulu, zaman perang dunia kedua itu. Dan sulit mendapat dokter dan pengobatan. Tetapi lewat
mujizat perjamuan Tuhan, dia disembuhkan. Seorang rekan hamba Tuhan juga yang sebelum dia jadi hamba Tuhan, penyakit yang begitu bisa mematikan, gagal ginjal, tetapi dia berdoa dan dia terima perjamuan Tuhan dengan iman, maka dia beroleh kesembuhan. Kuasa Tuhan belum berubah. Mari kita mau santap dengan penuh percaya. Kita angkat akan roti bersama sambil dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami dambakan Bapa, supaya lewat makan perjamuan ini, hayat Tuhan menyatu dengan hayat kami. Dan kami lewat proses kuasa salib, karakter yang buruk dapat diobatkan menjadi suatu hidup yang baru bagi hormat nama-Mu. Terima kasih. Kemudian kita angkat cawan bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetelaikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dari cawan yang ada dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah santap sehidangan di dalam perjamuan Tuhan. Kami beroleh kekuatan baru, beroleh kemenangan di dalam Kristus Yesus. Sebab Dikaulah pemenang yang ajaib. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hallelujah.
kemuliaan kami pulangkan kepadamu. Kami yakin lewat perjamuan Tuhan, kami sekalian sudah beroleh kekuatan daripadamu. Yang sakit sedia dipulihkan dan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang dipertetapkan, dan kami akan hidup terus di dalam kemenangan iman. Ajar kami setia dan taat dalam panggilan-Mu yang kudus, mulai saat ini sampai Maranatha Yesus kembali. Dan sekarang tiba saatnya, kekasih-kekasihku, sambutlah dan terimalah nikmat dan berkat dari Tuhan Allah Bapa, anugerah dan kasih sayang di dalam Putranya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus akan menuntun kita sekalian dari kemenangan menuju pada kemenangan, bahkan dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ah.